pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020, ada beberapa hal yang pada titik tekan perlu diketahui atau diinformasikan kepada masyarakat ataupun pemilih nantinya. Karena ada beberapa hal yang baru yang perlu diketahui. Golput itu hey, tak ada gunanya, memprovokasi tindakan tercela. Ajaklah semua sana keluarga demi suksesnya pemilihan kita. Pemungutan suara pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 memang berbeda dari pemungutan suara pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi pandemi COVID-19 mengharuskan gelaran pesta demokrasi 5 tahunan ini wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tujuannya agar pilkada tidak menjadikan klaster baru penularan virus corona. Tempat pemungutan suara atau TPS harus betul-betul steril. Seluruh petugas KPPS yang terdiri dari 7 personil ditambah 2 orang petugas keamanan wajib mengenakan alat pelindung diri secara lengkap, mengenakan masker, menggunakan face shield atau alat pelindung wajah, serta wajib menggunakan sarung tangan. Waktu pemungutan suara harus dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, petugas keamanan terlebih dahulu wajib menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh sudut TPS dan juga bilik suara. Sebelum petugas memasuki TPS, seluruh personil KPPS wajib melakukan apel persiapan dan harus menjalani cek suhu badan menggunakan alat termogan. Dan wajib mencuci tangan menggunakan sabun hingga betul-betul bersih, menghindari adanya virus yang menempel. Sebelum pemungutan suara dibuka, terlebih dahulu petugas KPPS dipimpin Ketua KPPS memeriksa kesiapan seluruh logistik yang ada. Memastikan logistik masih tersegel dalam kotak suara dari KPU Kabupaten. Dengan disaksikan oleh para saksi masing-masing pasangan calon. Memastikan adanya daftar pemilih tetap, memeriksa kelengkapan surat suara, beserta seluruh formulir lainnya, termasuk seperangkat alat coblos, bantalan, serta cairan tinta. Adapun ketentuan bagi warga pemilih diberlakukan secara ketat penerapan protokol kesehatan. Pemilih wajib mengenakan masker, menjalani cek suhu badan, serta wajib mencuci tangan sebelum memasuki tempat pemungutan suara. Namun bagi pemilih yang bersuhu badan tinggi di atas 37 derajat Celcius, disediakan bilik khusus untuk menyalurkan hak pilihnya. Bila terdapat warga atau petugas yang tiba-tiba sakit dan bahkan hingga pingsan, petugas KPPS wajib segera menghubungi tim medis yang telah dipersiapkan. Dan selanjutnya, tenaga kesehatan akan membawa pasien bersangkutan untuk penanganan lebih lanjut. Bagi pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, masih memiliki kesempatan untuk menyalurkan hak suara, yakni dengan menunjukkan KTP elektronik maupun surat keterangan perekaman EKTP kepada petugas TPS. Akan tetapi mereka akan dilayani oleh petugas setelah pukul 12 siang. Sebagai bukti pemilih telah menyalurkan hak suaranya, akan ditandai dengan tetesan tinta ke jari masing-masing. Tidak dengan cara dicelupkan, melainkan hanya diteteskan untuk menghindari penularan virus berbahaya. Setelah itu pemilih kembali diwajibkan mencuci tangan sebelum akhirnya meninggalkan TPS. Ada beberapa hal yang baru yang perlu diketahui. Yang pertama terkait dengan misal masyarakat diwajibkan untuk memakai masker sebelum datang ke TPS. Nah, kemudian ketika sudah datang, nanti dilakukan mencuci tangan. Nah, setelah itu nanti diukur menggunakan termogan pengukuran suhu itu. Dan kalau misalkan suhu itu di atas 37,3, maka akan ada perlakuan khusus untuk menggunakan hak pilih di luar TPS yang sudah disiapkan. Waktu pemungutan suara ditutup pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemilih yang terlambat datang tidak lagi diperbolehkan untuk menyalurkan hak suaranya. Dan jika ada reaksi dari warga yang cenderung mengancam ketertiban, petugas keamanan TPS wajib bertindak sesuai tugas pokok dan fungsi mereka. Sebelum proses penghitungan atau rekapitulasi suara TPS dimulai, terlebih dahulu petugas memasang formulir model C-hasil KWK, memastikan seluruh saksi dari masing-masing paslon bisa mengikuti secara seksama proses penghitungan suara yang berlangsung secara terbuka.
Bila terdapat sengketa atau silang pendapat maupun temuan lainnya, maka harus disesuaikan dengan petunjuk teknis sesuai ketetapan peraturan KPU dan perundang-undangan yang berlaku. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Pemilih cerdas, Jember berkualitas.